Halo semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi menurut World Women Rosto atau WW Rosto. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu ada Andini Nugrahati absen 4, Fatimah Dwi Azahra Hayati absen 9, Kristina Ayu Landari absen 19, Namira Aisatul Wildani absen 25, Nayatama Muhammad Sultan absen 27, Nazril Farel Insafa absen 28, dan Syaifina Nandifa Parastalia absen 34. Pada materi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai perbedaan tahap pertumbuhan. Yang pertama, tahap transisi dan tahap lepas landas, dan kedua, tahap kedewasaan dan konsumsi tinggi. Pembahasan pertama yaitu mengenai perbedaan tahap transisi dan tahap lepas landas. Dalam aspek pembahasannya yaitu pengertian, ciri-ciri, faktor, karakteristik, teknologi, kelemahan, dan contoh. Materi pertama akan dijelaskan oleh Namira. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tahap transisi dan tahap lepas landas dari segi pengertian, ciri-ciri, dan faktor. Tahap transisi didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatannya sendiri. Menurut Rostow, mulai tahap ini dan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itulah yang memulai sebuah perkembangan yang dinamis. Tahap lepas landas adalah suatu tahap interval di mana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Pada periode ini, beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan, serta mendominasi masyarakat sehingga menyebabkan efektivitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat. Dari segi ciri-ciri, tahap transisi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, terjadinya perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, perekonomian mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih maju. Ciri-ciri dari tahap lepas landas yang pertama adalah kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, nilai investasi yang bersifat produktif meningkat sebesar 10% dari nilai produk nasional neto. Yang ketiga, terciptanya kondisi yang dapat membuat semua lembaga dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keempat, terciptanya kestabilan di bidang politik dan sosial. Dari segi faktor, tahap transisi mempunyai beberapa faktor, yaitu yang pertama, menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Apabila perubahan itu tidak diikuti oleh masyarakat, maka tidak akan terjadi tahap transisi. Yang kedua, menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Yang ketiga, kenaikan investasi yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya, bukan semata-mata tergantung pada kenaikan tingkat tabungan, tetapi juga kepada perubahan radikal dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, perubahan teknik, produksi, pengambilan resiko, dan sebagainya. Tahap lepas landas. Faktor yang dibutuhkan adalah untuk mewujudkan tahap ekonomi lepas landas, adanya perubahan yang cukup mendasar di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sistem nilai. Pada masa transisi ini merupakan masa yang penting supaya berhasil pada tahap lepas landas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kristina atau saya sendiri. Baik, selanjutnya adalah mengenai perbedaan transisi dan lepas landas dari segi karakteristik dan teknologi.
Pada segi karakteristik dan teknologi sebenarnya saling berhubungan. Kenapa bisa berhubungan? Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yaitu yang pertama, tahap transisi dari segi karakteristik dapat dilihat yang pertama masyarakat mulai beradaptasi dengan teknologi, yang kedua teknologi perlahan mulai menyebar, dan yang ketiga masyarakat mulai beralih dari tradisional ke modern. Perlu diketahui jika sebelum tahap transisi adalah tahap perekonomian tradisional. Seperti yang telah dikatakan tadi, jika tahap transisi adalah suatu masa di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan. Jadi, dalam hal ini masyarakatnya baru mulai beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Kemudian, semakin banyak orang yang beradaptasi, maka teknologi perlahan mulai menyebar ke masyarakat. Dan atas pengaruh teknologi yang baru, masyarakatnya mulai beralih dari tradisional ke modern. Selanjutnya yaitu tahap lepas landas dari segi karakteristik. Yang pertama ada tersingkirnya hambatan yang menghalangi pertumbuhan, dan kedua tabungan dan investasi meningkat. Periode lepas landas ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan suatu yang berjalan wajar tanpa ada hambatan yang berarti seperti ketika pada periode transisi. Tabungan dan investasi pada periode ini efektif meningkat dari 5% hingga 10% dari pendapatan nasional atau lebih. Berkembangnya industri-industri baru dengan pesat dan sektor-sektor modern dari perekonomian dapat menjadi berkembang lebih cepat. Kemudian ada tahap transisi dari segi teknologi. Ada yang pertama yaitu masyarakatnya mulai mengenai teknologi, tapi tidak semua masyarakat bisa mengikuti. Yang kedua, muncul teknologi yang dapat membantu masyarakat. Yang pertama yang tadi yaitu masyarakatnya mulai mengenal teknologi tapi tidak semua masyarakat mengikuti. Kenapa tidak semua masyarakat dapat mengikuti? Hal ini karena belum tentu masyarakat terima dengan adanya teknologi. Masyarakat yang berada di pedalaman cenderung memilih atau tidak menggunakan teknologi, atau mereka sulit menerima perubahan karena budayanya yang masih erat dengan kebudayaan nenek moyang. Yang kedua yaitu muncul teknologi yang dapat membantu masyarakat. Di samping masyarakat yang sulit menerima perubahan, munculnya teknologi dapat membantu sebagian masyarakat seperti dipermudah kegiatan atau pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya yaitu tahap lepas landas segi teknologi. Teknologi tahap lepas landas ini yaitu mulai mudah digunakan karena sudah menyebar ke masyarakat. Selain itu ditandai dengan berkembangnya industri-industri baru dengan pesat dan sektor modern dari perekonomian dengan demikian menjadi berkembang. Dalam pertanian, teknik-teknik baru juga tumbuh. Pertanian menjadi usaha komersial untuk mencari keuntungan dan bukan sekedar untuk konsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang paling penting dalam proses lepas landas. Karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal. Seperti yang saya katakan tadi kan, tahap transisi dan tahap lepas landas dari segi karakteristik dan teknologi ini memiliki hubungan. Nah, dari penjabaran yang telah saya jabarkan tadi memang benar bukan jika keduanya saling berkaitan. Karena segi teknologi sebenarnya dapat masuk ke dalam segi karakteristik dari tahap transisi maupun tahap lepas landas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva.
Kemudian, perbedaan tahap transisi dan tahap lepas landas dari segi kelemahan. Pada tahap transisi, kelemahannya yakni banyaknya sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan perubahan teknologi dari tradisional ke modern dan belum bisa mengikuti perkembangannya. Selain itu, sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang semu tidak seperti yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi tertutupi oleh pertumbuhan penduduk akibat penurunan angka kematian. Akibat lanjutannya adalah sebuah negara menjadi sulit untuk berkembang dan sulit melalui tahap lepas landas. Sedangkan pada tahap lepas landas, kesulitannya biasanya terletak pada bagaimana menemukan orang dengan pengetahuan yang dibutuhkan dan secara efektif mentransfernya ke orang lain. Hal ini juga akan tergantung pada peningkatan kapabilitas teknologi organisasi bersangkutan. Dikutip pada Dinis Blog, Rostow tidak memberikan pembahasan yang mendalam bagaimana cara mengatasi efek negatif dari sebuah pertumbuhan ekonomi yang dipercepat atau lepas landas. Seperti misalnya efek kesenjangan sosial, disabilitas sosial, dan disabilitas politik yang justru berakibat pada kehancuran yang mendalam. Perbedaan dari segi contoh, pada tahap transisi seperti di Jepang, pada saat itu terjadi peningkatan tabungan masyarakat. Kemudian tabungan itu dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, misalnya pendidikan. Investasi yang dilakukan baik perorangan maupun oleh negara, maka terbentuklah negara tradisional yang sentralistis. Singkatnya, usaha dalam meningkatkan produksi mulai bergerak pada saat itu. Sedangkan pada tahap lepas landas, contohnya adalah adanya resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. Lalu, sekedar info dikutip oleh Kompasiana bahwa Indonesia yang dulunya pada tahap masyarakat tradisional, sekarang sudah beranjak ke tahap lepas landas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun dari tahun ke tahun mengalami suatu peningkatan. Bahkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nazril. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan perbedaan tahap transisi dan tahap lepas landas. Tahap transisi merupakan kondisi di mana masyarakatnya masih mempersiapkan diri untuk mencapai atau mengikuti pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pada tahap ini, teknologi secara perlahan mulai menyebar di masyarakat. Sedangkan untuk tahap lepas landas merupakan proses lanjutan dari tahap transisi, di mana dengan teknologi yang mulai menyebar luas, maka dapat memuaskan kegiatan ekonomi. Dikatakan dapat memuaskan kegiatan ekonomi karena penghalang pertumbuhan ekonomi sudah dihilangkan, sehingga mulai tercipta kestabilan dan kesejahteraan masyarakat mulai tumbuh. Selanjutnya pembahasan mengenai perbedaan tahap kedewasaan dan tahap konsumsi tinggi, dan aspek yang dibahas meliputi pengertian, ciri, faktor, karakteristik, teknologi, kelemahan, dan contoh. Pembahasan pertama pada tahap ini akan dijelaskan oleh Nayo. Perbedaan tahap menuju kedewasaan dan tahap konsumsi tinggi. Dari segi pengertian, tahap menuju kedewasaan ini diartikan Rostow sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap konsumsi tinggi merupakan tahap perekonomian di mana pendapatan real per kapita meningkat sampai pada suatu sejumlah orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan pangan. Dari segi ciri-ciri, tahap menuju kedewasaan, yang pertama tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi bersifat profesional. Yang kedua, berkurangnya peranan dari sektor pertanian, sedangkan sektor industri dan jasa memiliki peranan yang semakin dominan. Yang ketiga, adanya perubahan di dalam struktur organisasi perusahaan, di mana jabatan manajer sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak lagi dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan oleh tenaga-tenaga profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan. Pada tahap konsumsi tinggi, ciri-ciri tahap konsumsi tinggi adalah yang pertama, sektor industri telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksi. Yang kedua, timbulnya usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Yang ketiga, negara-negara memperluas kekuatan dalam perekonomian internasional negara-negara.
Dari segi faktor pada tahap kedewasaan, faktor yang mempengaruhi tahap menuju kedewasaan, perkembangan teknologi yang lebih maju dan lebih modern untuk industri yang dibutuhkan, sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung lajunya perkembangan teknologi modern. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal pada tenaga kerja yang mengakibatkan meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang bisa menghasilkan suatu barang atau jasa yang bisa bermanfaat pada masyarakat. Pada tahap konsumsi tinggi apabila suatu negara kebutuhan primernya telah terpenuhi, secara logika masyarakat telah terpenuhi kebutuhan primernya sehingga masyarakat tersebut memilih untuk mencari kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier yang belum terpenuhi, tujuannya yaitu untuk mencari kesejahteraan yang merata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan juga teknologi pada tahap kedewasaan dan konsumsi tinggi. Pada tahap kedewasaan, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan perekonomian. Karakteristik pada tahap konsumsi tinggi, perhatian masyarakat sudah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi. Pada tahap ini terdapat 3 macam tujuan masyarakat atau negara, yaitu yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri, dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok yang meliputi pada barang yang tahan lama. Selanjutnya adalah teknologi pada tahap kedewasaan. Teknologi pada tahap kedewasaan ini sudah semakin maju karena pada tahap ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar produksi dan kekayaan alamnya. Pada tahap ini juga sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan munculnya industri modern yang lebih maju dibandingkan teknologi yang lama. Sehingga barang yang dulu belum dapat diproduksi sendiri dan dulu yang masih dapat dari hasil impor, kini sekarang sudah bisa didapatkan dengan memproduksi sendiri. Selanjutnya adalah teknologi pada tahap konsumsi tinggi. Teknologi pada tahap konsumsi tinggi ini sudah sangat canggih dan modern. Pada tahap ini masyarakat sudah menggunakan hampir seluruh alat-alat yang canggih dan modern. Teknologi modern yang telah digunakan di seluruh sektor produksi atau industri sehingga faktor produksi menjadi lebih efektif dan cukup untuk konsumsi masyarakat akan kebutuhan primer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai kelemahan dan contoh akan dijelaskan oleh Andini. Di sini saya akan menjelaskan dari segi kelemahan dan dari segi contoh pada tahap kedewasaan dan pada tahap konsumsi tinggi. Pertama kali yang kita akan bahas adalah pada segi kelemahan pada tahap kedewasaan. Segi kelemahan pada tahap kedewasaan yang pertama adalah berkurangnya minat masyarakat untuk bekerja dengan usaha dan kemampuannya sendiri. Pada tahap menuju kedewasaan ini, teknologi sudah mulai berkembang modern. Masyarakat menjadi mengenal teknologi yang sudah maju dan dapat mempermudahkan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Namun, selain hal positif yang didapatkan dari adanya perkembangan teknologi, juga terdapat hal negatif yang didapatkan dari adanya perkembangan teknologi. Seperti yang sudah kita rasakan hingga saat ini adalah masyarakat lebih memilih untuk melakukan pekerjaannya dengan bantuan teknologi. Hal ini bisa membuat masyarakat menjadi lebih bergantung pada teknologi dan akan malas untuk mengerjakan pekerjaannya dengan usaha dan kemampuannya sendiri. Yang kedua adalah kurangnya dominasi peranan dari sektor industri pertanian, sedangkan pada sektor industri modern peranannya didominasikan. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, di sini kita akan bahas mengapa pada tahap kedewasaan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan pada tahap kedewasaan ini sudah muncul berbagai industri-industri modern yang pasti dalam proses produksinya memerlukan lahan dan tempat yang luas.
Banyak yang mengatakan bahwa manusia pada tahap kedewasaan ini sifat untuk menjaga kelestarian lingkungan berkurang, bahkan banyak perlakuan manusia yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya seperti membuang limbah pabrik ke sungai dan membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah pada tahap konsumsi tinggi. Segi kelemahan pada tahap konsumsi tinggi ini hampir sama pada segi kelemahan pada tahap kedewasaan. Yang pertama yaitu masyarakat menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Pada tahap ekonomi konsumsi tinggi, berbagai macam teknologi sudah semakin canggih. Akhirnya, masyarakat semakin kecanduan terhadap teknologi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang selalu tertarik dengan teknologi yang semakin berkembang setiap waktu. Namun terdapat kelemahan yang ada di dalamnya. Pada tahap ekonomi konsumsi tinggi ini, teknologi-teknologi canggih membuat masyarakat menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Yang kedua adalah berkurangnya minat masyarakat untuk bekerja dengan usahanya sendiri karena lebih menekankan pada alat-alat modern yang telah dibuat. Suatu kelemahan yang didapat dari munculnya berbagai teknologi-teknologi canggih yang dapat membuat minat masyarakat berkurang untuk bekerja dengan usahanya sendiri dan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Yang ketiga adalah munculnya sifat konsumtif dan hedonisme. Perlu kita ketahui pertama kali adalah pengertian dari sifat konsumtif dan hedonisme. Sifat konsumtif merupakan sifat yang selalu menghambur-hamburkan uang untuk kegiatan yang kurang penting. Sedangkan sifat hedonisme adalah suatu paham yang mengatakan bahwa kenikmatan adalah salah satu tujuan hidup. Nah, pada tahap perekonomian konsumsi tinggi ini, muncul sifat manusia yang konsumtif dan hedonisme. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup masyarakat yang selalu ingin membeli barang-barang apapun tanpa mementingkan kegunaannya. Misalnya seperti membeli barang-barang yang kurang penting diprioritaskan, sedangkan untuk barang-barang yang penting kurang diprioritaskan atau kurang diutamakan. Yang kedua, kita akan bahas dari segi contoh pada tahap kedewasaan dan pada tahap konsumsi tinggi. Yang pertama adalah pada tahap kedewasaan. Dikutip dari jurnal UPT TIK UNG tahun 2012 hingga tahun 2020 oleh Israfani Logiswara Lagili, pada tahap kedewasaan ini, industri sudah berkembang dengan pesat. Negara menetapkan posisinya dalam perekonomian global. Barang-barang yang tadinya diimpor sekarang bisa diproduksikan sendiri di dalam negeri. Impor baru menjadi kebutuhan. Jadi untuk mengimbangi barang-barang impor, maka barang-barang ekspor harus berkualitas. Misalnya saja ekspor dan impor batik di Indonesia. Batik di Indonesia mempunyai potensi dan kualitas yang bagus jika dibandingkan dengan impor batik yang ada di luar negeri. Yang kedua adalah segi contoh pada tahap konsumsi tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, tahap konsumsi tinggi adalah tahap di mana masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi pada masalah produksi. Salah satu contoh-contohnya kita bisa ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat. Dari melakukan investasi yang tidak produktif seperti menumpuk emas, membeli rumah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah masyarakat lebih meningkatkan konsumsi yang melebihi kebutuhan pokok menjadi berbagai barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang yang mewah. Selanjutnya, kesimpulan tentang perbedaan tahap kedewasaan dan konsumsi tinggi akan dibacakan oleh Nazril. Selanjutnya adalah kesimpulan perbedaan tahap kedewasaan dan tahap konsumsi tinggi. Pada tahap kedewasaan, masyarakatnya sudah efektif menggunakan teknologi modern di semua tahap produksi. Pada tahap ini, teknologi sudah menjadi semakin maju dan meluas. Sedangkan untuk tahap konsumsi tinggi, masyarakat lebih memilih untuk mencari kebutuhan sekunder untuk meningkatkan kesejahteraan yang meningkat. Pada tahap ini, masyarakat sudah lebih memilih penggunaan teknologi sehingga masyarakat selalu menekankan segala kegiatannya bergantung pada teknologi atau robot. Pembahasan terakhir yaitu ada hubungan antara keempat tahap yaitu transisi lepas landas kedewasaan dan konsumsi tinggi serta
pada grafik tahap pertumbuhan menurut kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Nazil. Hubungan antara tahap transisi, lepas landas, kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Semua tahap tersebut memiliki hubungan kronologis. Maksudnya, semua tahap harus berjalan sesuai urutan dan saling melengkapi. Apabila satu tahap tidak terjadi atau gagal, maka tahap-tahap lainnya atau sesudahnya tidak akan terlaksana, sehingga tidak bisa berkembang menuju tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah grafik tahap pertumbuhan yang menyediakan perkembangan teknologi pada masing-masing tahap. Pertama-tama, pada tahap transisi, di mana bisa dilihat grafik menunjukkan perkembangan yang sulit, karena pada tahap ini, masyarakat baru mulai membuka pikirannya terhadap teknologi. Menuju tahap lepas landas, bisa dibilang mulai mudah, karena masyarakat sudah menggunakan teknologi namun belum merata. Selanjutnya, menuju tahap kedewasaan, di mana terjadi peningkatan yang memang tidak setinggi transisi dan lepas landas. Karena bisa dibilang kalau pada tahap ini merupakan penyempurnaan dari tahap lepas landas. Yang mana pada tahap ini penggunaan teknologi sudah merata dan masyarakat sudah menggunakan teknologi di berbagai aspek. Selanjutnya menuju ke konsumsi tinggi yang mana grafik menunjukkan peningkatan yang pesat pada teknologi. Karena pada tahap ini teknologi sudah sangat canggih sehingga masyarakat sudah mulai bergantung pada teknologi. Nah, itu semua adalah penjelasan mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rusto. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.